Anak-anak, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Shalom adik-adik. Kurang semangat kali Bang, kita sapa lagi dengan energi yang lebih sukacita lagi. Boleh, Kita tanya Bang. dulu kabar ya Bang? Iya benar. Oke, 1, 2, 3. Apa Apa kabar kabar, adik-adik? Bang, kurang semangat lagi. Kita Kurang sapa semangat ya? dengan yel-yel sekolah minggu kita Oh yuk. iya, sekolah minggu apa tuh Bang? Laskar Kristus. Oke, Yuk. Laskar Kristus. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Sekali lagi Bang. Laskar Kristus. Wah, sudah siap banget nih Bang. Iya. Bang, sebelum kita memulai ibadah kita, apa aja yang perlu kita siapin sebelumnya, Bang? Yang pertama tuh tentu Alkitab dong. Iya, Alkitab yang pertama ya adik-adik. Nah, yang yang- kedua persembahan Nah, persembahan sama nanti ditaruh di mana Bang? di Celengan. Di celengan, Yang udah nah, diputer, iya, dibagi-bagi waktu itu bener. sama guru sekolah minggu. Dan siapkan hatinya juga ya adik-adik. Nah, oke, setelah hati siap, jangan lupa untuk mandi Bang. Iya, Biar benar, seger, wajahnya cerah, semangat, ceria aktivitas untuk juga. Iya, benar. memuji Tuhan dan menerima firman Tuhan hari ini. Oke Bang. Oke. Nah, untuk lagu pertama kita apa ini, Bang? Lagu pertama itu kita mau lagu yang sukacita Bang, yang senang-senang, kita bergerak. Apa itu, Bang? Lagu medley. Iya. Yang itu loh, yang Tuhan manggil nama saya, kira-kira apa tuh Bang? Iya benar, Tuhan yang memanggil Dengar dia panggil Dengar nama dia saya, panggil kita nama medley sama saya. apa tuh Bang? sama lagu. Duduk senang, Iya. berjalan senang. Oke. Adik-adik yuk, bangkit berdiri semua. Rentangkan dulu pemanasan, kita mau sukacita. Kita bangkit berdiri. Silahkan bangun. Pakai gerakan ya adik-adik. Yuk. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawabnya apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ucapkanlah kembali doa ini. Ya Allah Bapa di sorga, sinarilah hati kami dengan terang-Mu, supaya kami layak menerima kehidupan yang Engkau sediakan bagi kami. Amin. Tadi kita udah nyanyi lagu yang semangat, selanjutnya kita lagu semangat lagi kalau Bang ya.
kita mau nyanyi lagu di kepak-kepakan sayapnya Bang. Wah, ini pakai gerakan sambil olahraga berarti nih Bang ya. Jangan salah gerakannya Dik. Berarti Ikuti kakak adik-adik abangnya. bangkit berdiri lagi, kita mau semangat lagi, kita mau nyanyi lagu di kepak-kepakan sayapnya. Ayo Bang. Di kepak-kepakan sayapnya. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang kakinya. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri dulu. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Pulang dari awal, di kepak-kepakan sayap. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kaki kiri. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri. Goyang kiri, Goyang kanan. goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat dan maksudnya. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Artinya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ucapkanlah kembali doa ini. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Oke Bang, kita mau pengakuan dosa nih Bang. Kita mau bawa lagu apa ini Bang? Lagu yang slow, penuh hikmat, lagunya Ku Bawa Korban Syukur Bang. Ya Kita adik-adik, mulai. kita nyanyikan lagu Ku Bawa Korban Syukur. Mari Bang. Adik-adik dengan sikap doa ya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembahmu.
Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukur. Wah, korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita ulang lagu ini dari awal adik-adik. Adik-adik boleh bangkit diri ya. Kehadirat-Mu ku bersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita ulang refnya adik-adik. Ku bawa korban syukur ya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa kita. Ucapkanlah kembali doa ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Selanjutnya Bang, kita mau dengar epistel. Kita angkat lagu pujian kita ya, Dik. Yesus kekasih jiwaku, Bang. Oh iya, Gitu. berarti lagunya semangat lagi dong. Bang, ya? Iya. Dengan sukacita nyanyinya dong, karena Yesus kekasih jiwa kita. Oke, yuk Bang. Yesus kekasih jiwaku. Yesus
kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dari awal adik-adik, Yesus kasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang sekali lagi. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Marilah kita bersama-sama membaca ayat bulanan untuk bulan ini yang terambil dari kitab Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Selanjutnya Bang, kita mau pengakuan iman rasuli. Kita mau nyanyi lagu yang senang-senang lagi Bang, yang sukacita ngebeat gitu. Karena Tuhan Yesus baik sama kita angkat lagu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Ah iya benar. Itu Bang. Oke. Ya adik-adik kita bangkit berdiri sambil nanti kita habis lagu ini kita pengakuan iman rasuli ya. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa benar-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Dari awal ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Marilah kita mengaku iman percaya kita. Ucapkanlah kembali pengakuan ini.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Nah Bang, kita udah sampai di persembahan Bang. Oke. Kita sebelum kita melakukan persembahan, kita angkat lagu pujian. Nah, tapi Itu sebelum lagu apa, nyanyi Bang? dulu Bang, kita mau jelasin dulu ke adik-adik, ingetin Iya. lagi sih sebenarnya Bang. Waktu itu dari kasih celengan ya ke rumah-rumah yang ada warna-warninya, ada warna Iya. merah, biru, kuning, hijau, dan warna-warna lain. Yang antar siapa itu Bang? Yang antar guru-guru sekolah minggunya dong, Iya. abang kakaknya dong, ke sektor-sektor masing-masing. Untuk adik-adik yang belum dapat celengan, boleh hubungi ya ke kakak-kakak kelasnya. Kakak atau abang akan nanti langsung kasih ke rumah kalian masing-masing. Nah nanti uang yang dari papa mama diletakkan di dalam celengan itu. Nanti dikumpulkannya di akhir tahun di hari Natal. Benar. Gitu. Untuk memberikan persembahan kita nyanyi lagu apa Bang? Kita nyanyi lagu Di Son Adong Kubuan Tuhan. Oh lagu persembahannya adalah Di Son Adong Kubuan Tuhan. Artinya ini Tuhan aku bawa kepadamu persembahanku. Iya. Oke kita lagi nyanyi bahasa Bataknya ya. Ayo Bang. Sonadong uboan Tuhan, parbueni ngoluku nasotardomian, sadiama argana Tuhan, molosai di raju masude dengan basam, jaloma Tuhan, sailas maroha. Dari awal Di Son Adong. Di sonadong huboan Tuhan, parbueni ngoluku nasotardomian, sadiama argana Tuhan, molosai di raju masude dengan basam, jaloma Tuhan, sailas maroham. Salam, ada di sekolah minggu. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa untuk memohon pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa mengerti akan firman-Nya. Untuk itu mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat hari yang indah yang Kau berikan kepada kami saat ini. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau terangi hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin. Baiklah anak-anak kami sekolah minggu, kiranya kita semua dalam keadaan sehat-sehat, penuh dengan sukacita. Sekarang Amang mau menyampaikan firman Tuhan, khotbah untuk sekolah minggu hari ini yang diambil dari kitab Injil Lukas. Silakan bagi anak-anak kami yang bawa Alkitab, bisa dibuka Alkitabnya. Dan yang tidak memegang Alkitab sekarang bisa kita baca di layar kita masing-masing. Lukas pasal 22 ayat 56 sampai ayat 62. Amang akan bacakan untuk kita. Marilah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Demikian isinya. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian isi firman Tuhan, khotbah untuk kita hari ini, anak-anak kami sekalian. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, mempunyai murid-murid, mempunyai pengikut yang percaya kepada Yesus, termasuk kita. Kita semua anak-anak Tuhan, termasuk pengikut Yesus. Kita ini termasuk murid-murid Yesus. Amang mau tanya sekarang, siapa di antara kita yang senang sebagai murid-murid Yesus? Coba angkat tangannya. Siapa yang suka sebagai murid-murid Yesus? Bagi yang enggak angkat tangan, sukanya bagaimana? Jadi murid siapa? Kita suka jadi murid siapa? Murid Yesus kah? Murid iblis kah? Coba tunjuk tangan. Ya kalau murid iblis, nanti dia masuk neraka. Kalau murid Yesus, dia akan masuk surga. Tapi sebagai murid Yesus tidak boleh takut. Sebagai murid Yesus tidak bisa malu-malu, tidak bisa takut sama orang kalau orang lain mengejeknya karena dia murid Yesus, karena dia orang Kristen.
tidak bisa takut. Itu kalau murid Yesus. Murid Yesus yang akan masuk ke surga adalah murid Yesus yang bangga, yang suka, yang senang kalau orang lain tahu dia itu murid-murid Yesus. Kalau dia anak Yesus, anak Tuhan. Tidak seperti Petrus yang sempat takut. Jangan seperti Petrus yang menyangkal Tuhan. Ketika orang lain mengatakan bahwa Petrus itu adalah kawannya Yesus, bahwa Petrus itu adalah satu kumpulan Yesus, murid-murid Yesus, dia itu malu dan dia menolak, dia menepis perkataan orang itu. Dia terkadang katakan, bukan, aku bukan bagian dari mereka. Tidak, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal Yesus, kata Petrus. Dia takut, Petrus takut. Takut ditangkap. Karena pada saat itu Yesus sedang ditangkap. Karena Yesus sedang ditangkap dan Petrus mengikut dari jauh, melihat-lihat mereka menangkap Yesus, menggiring Yesus, membawa Yesus ke rumah pimpinan agama Yahudi zaman dulu. Petrus penasaran bagaimana mereka memperlakukan Tuhan Yesus, sehingga Petrus mengintai, melihat dari kejauhan, dari tempat jauh, supaya tidak ketahuan dia itu pengikut Yesus, supaya tidak ketahuan dia itu murid Yesus, sehingga dia dengan rasa takut melihat-lihat Yesus itu dari jarak yang jauh. Ternyata setelah tiba di rumah pimpinan agama Yahudi dan Yesus tiba di sana untuk diadili, untuk dihakimi, Petrus juga sampai di situ. Orang yang banyak di situ, salah satu dari antara mereka, termasuk salah satu seorang perempuan, mengatakan bahwa Petrus adalah temannya Yesus, bahwa Petrus adalah murid-murid Yesus. Petrus itu takut. Kalau nanti mereka tahu aku ini murid Yesus, aku nanti akan ditangkap, aku akan disiksa. Itulah di pikiran Petrus. Sehingga Petrus khawatir dan Petrus menyangkal, Petrus tidak mengakui dia itu adalah murid Yesus. Karena takut. Lebih takut dia kepada manusia daripada kepada Tuhan. Itu makanya ketika sampai 3 kali dia menyangkal Yesus, ada seorang perempuan mengatakan bahwa dia itu adalah bagian dari Yesus, bahwa dia itu selalu bersama-sama dengan Yesus yang sedang ditangkap di situ. Petrus mengatakan, bukan, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal Yesus, kata dia. Begitu juga kedua kalinya Petrus katakan, bukan aku tidak termasuk murid-muridnya. Begitu juga untuk ketiga kali ada orang mengatakan bahwa Petrus itu adalah ikut bersama-sama dengan Yesus. Dia kembali menyangkal dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Dan dia katakan orang yang menyebut dia sebagai murid Yesus itu adalah orang yang tidak tahu apa yang dia katakan, apa yang dia sebutkan. Sehingga dia itu merasa menyesal ketika Yesus mendengarkan ucapannya itu sampai 3 kali menyangkal Yesus, sampai 3 kali menepis, menolak perkataan orang yang mengatakan dia sebagai murid Yesus, tapi dia katakan tidak, dia tidak murid Yesus, dia bukan bagian dari Yesus. Karena takut kepada orang, maka Yesus melihat dia. Yesus melihat ke arah Petrus, dan pada saat itu Petrus teringat akan ucapan Yesus sebelumnya. Karena Yesus pernah katakan sama dia, sama Petrus, dengan perkataan seperti ini, sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Pada hari itulah ternyata benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Petrus begitu mengingat ucapan Tuhan Yesus seperti itu, dia langsung keluar dari ruangan rumah pimpinan agama Yahudi, yaitu Kayafas. Dia keluar dan menangis. Dia menangis. Kenapa dia menangis? Dia teringat akan ucapan Yesus itu. Yesus telah mengingatkan dia, telah memberitahukan bahwa pada saatnya nanti Petrus akan menyangkal Yesus.
Dia teringat akan hal itu dan dia menangisi karena dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Padahal Tuhan Yesus itu adalah pokok keselamatan. Tuhan Yesus itu adalah jembatan, jalan untuk mendapat keselamatan. Dan itu yang mau diingatkan kepada kita anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu adalah pokok keselamatan kita. Tidak ada manusia yang selamat dari hukuman ancaman neraka kalau bukan karena Yesus, kalau tidak melalui Yesus, kalau tidak menjadi murid Yesus. Ayo coba, Amang tanya, sama siapa kita lebih takut? Sama ejekan orang kah? Sama ancaman manusia kah kita lebih takut? Atau sama neraka? Bisa dipilih. Kita lebih takut sama manusia sehingga kita malu sebagai orang Kristen? Kita lebih takut sama ejekan orang sehingga kita tidak mengakui diri kita Kristen? Dan kita meninggalkan agama kita, meninggalkan Tuhan kita, menjadi patah semangat, menjadi sedih kalau diejek karena kita sebagai orang Kristen. Atau kita lebih takut masuk neraka. Setiap orang yang malu menjadi orang Kristen, setiap orang yang takut disebut sebagai orang Kristen karena dia takut dibenci, takut tidak ditemanin, takut diancam, maka dia tidak akan bisa menerima keselamatan. Karena jalan untuk selamat hanyalah mengaku diri sebagai murid Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh keselamatan, maka kita tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya kalau diejek orang hanya sebentar aja rasa sakitnya, tapi kalau di neraka selama-lamanya manusia yang ada di situ menderita, berteriak-teriak kesakitan, tapi tidak kunjung mati, tidak akan pernah mati. Oleh karena itu anak-anak kami sekolah minggu, marilah kita tetap semangat, jangan malu menjadi murid-murid Tuhan. Jangan pernah putus asa kalau orang ngejek kita karena kita orang Kristen. Jangan pernah kita sedih, tapi tetaplah semangat. Karena sebagai pengikut Tuhan, karena sebagai murid Tuhan, maka kita tidak akan masuk ke dalam api neraka. Karena kita akan dibawa ke tempat kehidupan yang kekal yang penuh dengan sukacita, yaitu di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami anak-anak-Mu supaya kami tidak takut jika orang lain mengejek kami sebagai orang Kristen, sebagai murid Tuhan, supaya kami tidak lebih takut kepada dunia, tetapi kami harus lebih takut kepadamu Tuhan. Kami harus tetap percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena di dalam nama-Mu, karena Engkau, kami akan memperoleh keselamatan. Kami tidak akan masuk ke dalam neraka penderitaan yang selama-lamanya. Ya Tuhan, kuatkanlah anak-anak-Mu sekolah minggu. Jika mereka diejek teman-temannya, jika mereka disepelekan teman-temannya karena mereka sebagai pengikut Tuhan, biarlah Tuhan tolong mereka. Janganlah kiranya anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang penakut, tapi harus menjadi murid pemberani yang selalu berani mengatakan dirinya sebagai murid Tuhan. Berkati mereka Tuhan di dalam setiap pertumbuhan kehidupannya, di dalam setiap perjalanan hidupnya. Biarlah anak-anak sekolah minggu kami menjadi anak-anak yang berhasil nantinya, anak-anak yang memperoleh umur yang panjang. Ya Tuhan, berkatilah orang tua mereka di dalam setiap pekerjaannya. Biarlah Tuhan memberikan buah yang lebat
hasil dari pekerjaan orang tua mereka, sehingga lewat itu kebutuhan hidup anak-anakmu sekolah minggu akan tercukupi. Berikan kesehatan Tuhan, umur yang panjang juga buat kedua orang tua mereka Tuhan. Dimanapun orang tua mereka berada, dimanapun orang tua mereka bekerja, biarlah Tuhan selalu menjagai mereka. Ya Tuhan, ampunkan dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin. Baiklah untuk kita semua anak-anak sekolah minggu, karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan, mengucap syukur, bersuka cita, karena Tuhan sudah menyapa kita lewat firman-Nya. Mari kita bernyanyi. Wah, sungguh luar biasa Bang tadi firman yang disampaikan oleh Mang Pendeta. Intinya kita diingatkan untuk jangan seperti Petrus. Apapun keadaannya kita harus tetap beriman, percaya benar, kepada Bang. Tuhan. Benar. Dan sisa-sisanya tadi pasti adik-adik udah dengerin dong gitu. Nah, untuk meresponi firman Tuhan yang tadi kita dengarkan bareng-bareng, kita mau angkat satu pujian nih Bang. Lagu bahasa Batak lagi. Lagunya Marolop Olop Tondiki. Ayo Bang. Rolopolop tondiki ainam ditobus Yesusi hamu sude bege mai sailas roham kumandoki sorangi tiki dunjupang Yesus Tuhaki tondi namang ajariau tarben marlas ni rohaam sonangi tiki dunjupang Yesus Tuhaki Marolop-olop Tondiki. Marolop-olop tondiki ainong ditobus Yesusi hamu sude bege mai sailas roham kumandoki sonangi tiki dunjupang Yesus Tuhaki tondi namang ajariau tarban malas di rohaam sonangi tiki dunjupang Yesus Tuhaki. Anak-anak kami sekalian, marilah kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami anak-anak-Mu menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ucapkanlah kembali doa ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, terima kasih buat kita semua yang sudah ikut ibadah. Dan dengan ini Amang Pendeta, Amang Sintua, dan juga Abang Guru Kakak Sekolah Minggu, dan juga tim syuting kita, dari sini kami mengucapkan salam kami untuk kalian anak-anak kami sekolah minggu. Untuk itu kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati. Horas. Ya, akhirnya kita sudah selesai nih Bang. Iya, Bang. Seperti biasa, kita mau ucapkan terima kasih dulu Bang. Buat Amang Pendeta, Amang Pendeta, Amang Sintua, Amang Sintua, buat Abang Pemusik, Abang pemusik siapa namanya? Yang Bang udah lama Bangun. nih, Iya. tidak kelihatan. Namanya Akhirnya Bang muncul Bangun. lagi. Iya, Abang Bangun. Selanjutnya Terus, terakhir kepada Abang tim syuting. tim syuting. Iya, Oke, Bang. kita mulai dari untuk Amang Pendeta dan Amang Sintua ya, Iya. digabung. 1, 2, 3. Terima kasih Amang. Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Sekarang untuk Bang Bangun nih, Iya. untuk main musik lagi di minggu-minggu selanjutnya. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Bang Bangun. Tuhan Yesus memberkati. Besok main lagi ya. Nah terakhir nih untuk yang di balik layar. Tim syuting, Bang. Iya, yang ada kita bisa syuting dan adik-adik bisa tonton tuh karena abang-abang ini loh. Iya, benar. Iya. 1, 2, 3. Terima kasih Abang tim syuting. Tuhan Yesus memberkati. Besok syuting lagi ya. Oke deh, sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa.